Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ditekan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tidak lupa kita mengingatkan untuk diri kita sendiri dan juga antum semuanya, jalan termudah untuk kita bahagia, dan ini juga termasuk separuh dari keimanan, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu separuh sabar, separuh syukur, paron-paron. Dan syukur ini memang obat yang paling mujarab bagi hati. Jadi kenapa hati merasa susah, merasa terhimpit? Biasanya terbawa kepada lupa akan nikmat. Yang dipikirnya adalah apa yang dihadapi, dari kekurangan, dari problem, sehingga hati merasa terhimpit. Coba kalau kita kembali kepada apa yang Allah berikan kepada kita, misalnya hanya berupa hidup saja, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Dan kita merasa susah karena pembandingnya itu orang yang kita lihat lebih tinggi. Makanya Rasulullah SAW, ya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wa la tanzuru ila fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, nikmatnya, kesempatannya, kebebasannya menurut pandangan mata kita. Jadi kita lihat ke bawah. Wa huwa tazdaru, ini lebih kokoh, ya, lebih kokoh untuk kita mengingat nikmat kepada kita, untuk kita mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ala tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita. Makanya kalau orang lagi ngadepin susah, ingat orang yang lebih susah daripada kita. Seperti Nabi kita Muhammad SAW juga, kalau ngadepin ujian seperti itu merasa berat, akhirnya beliau ingat Nabi Musa, ya, yang hadisnya jelas. Beliau mengatakan, rahimahullahu Musa faqad ubtuliya akbara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Musa, diuji lebih besar daripada apa yang beliau rasakan, tetapi beliau bersabar, yaitu Nabi Musa. Nah, akhirnya ingat nikmat yang ada pada kita itu lebih banyak, lebih besar, sehingga kita bersyukur, sehingga yang menghimpit hati kita itu menjauh dari kita. Ya, jadi ada seorang yang lumpuh total, ya, selama hidupnya, selama 40 tahun. Ya, ternyata
tetap bisa berdakwah. Dan tatkala ditanya oleh orang, apakah kamu tidak pernah mengeluh? Ya tentunya mengeluh. Ya, namanya manusia mengeluh, lumpuh total dia berdakwah, tetap ada sesuatu yang menghimpit. Ya. Ini yang lumpuh total. Yang sehat total aja ngeluh, ya kan? Ngeluh. Yang cantik aja ngeluh gitu. Yang ganteng aja ngeluh gitu. Ada aja yang dikeluhkan, namanya orang hidup. Ya. Akhirnya dia datang kepada orang yang lumpuh total sejak bayi. Dan tatkala dia kunjung ke sana ternyata ya ada darah berceceran. Karena dia lumpuh total dan sebagainya, ternyata ada binatang yang menyerang dia sehingga darahnya keluar dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Karena hidup saja di dunia ini sudah kenikmatan yang sangat apa? Besar. Ya, buktinya orang yang mati pasti menyesal, besok dihisab juga menyesal. Yang sudah beramal soleh menyesal kenapa tidak lebih banyak. Kemudian yang belum beramal soleh menyesal lagi kenapa tidak beramal soleh. Jadi seberat apapun yang kita jalan dalam hidup ini kesempatan yang mulia dan tidak akan pernah kembali lagi. Ya, sehingga kita ingatkan untuk diri kita sendiri, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Karena itu juga termasuk daripada separuh keimanan. Ilhadirun a'azani wa a'azakumullah, dalam kesempatan kita pada malam hari ini, malam Sabtu, tanggal berapa Sya'ban? 11 Sya'ban ya, 11 Sya'ban tahun 1944 Hijriah ya. Nah, di sini ya ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya dari Usama bin Zaid bin Harithah. Nah, di sini diriwayatkan dari Usama bin Zaid bin Harithah. Ini kekasih Nabi. Ya. Usama bin Zaid bin Harithah. Usama kekasih Nabi juga, bapaknya juga kasih gitu. Ya. Qala, beliau mengatakan, Usama bin Zaid, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa yang lebih banyak dari bulan-bulan yang ada. Jadi setahun ini 12 bulan. Saya belum pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang ada. Maksudnya selain bulan Ramadan. Ya. Lebih banyak puasanya dibandingkan bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah ya banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ini menarik perhatian seorang sahabat yang mulia, memiliki kecerdasan, memiliki perhatian tinggi, ingin tahu latar belakangnya. Jadi memang manusia ini manusia yang ingin tahu manusia ini, ya. Kalau dalam ilmu pendidikan, ya, Pak Kim. Ya. Tapi kalau dalam bahasa syariat, hal-hal kayak gini nggak begitu dibahas. Tapi realnya memang orang pasti bertanya, ya. Bertanya, ya. Kalau orang baik pertanyaannya yang bermanfaat, kalau orang jelek pertanyaannya yang akan membawanya ke neraka gitu. Nah, makanya milih jadi orang baik. Mesti tanyanya yang ke surga, ya. Kalau orang jahat, kamu kok peletnya manjur banget? Nah, belajarnya kemana sih gitu? Ya kan? Nah, yang sudah dalam tambah dalam lagi. Ya Allah, ya Rabbi, makanya cepat keluar dari ranah haram, ya. Nah, ini ditanyakan kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia itu kebanyakannya ini lalai dari mengerjakan ibadah. Dia antara Rajab dan Ramadan. Ya, di antara Rajab dan Ramadan. Ya karena barusan ya pada bulan haram, kemudian lepas, kemudian mau masuk Ramadan, akhirnya di sini manusia tidak
semangat untuk beribadah, lalai. Ini yang pertama, alasan Rasulullah mengapa beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, karena pada bulan Sya'ban banyak orang yang lalai. Kemudian yang kedua, wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Yang kedua, pada bulan Sya'ban ini diangkat amalan-amalan kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu amalan tahunan. Jadi amalan tahunan akan diangkat oleh Allah, dilaporkan pada bulan Sya'ban. Wa ahabbu ayyarfa'a amali wa ana sha'im, dan aku ingin tatkala amalanku diangkat oleh Allah ke langit, aku dalam keadaan puasa. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya tadi bulan Rajab adalah bulan yang mayoritas manusia lalai. Jadi mereka membayangkan kan baru bulan haram, kemudian nanti mau Ramadan, akhirnya mereka lalai. Ini faedah yang pertama, tadi udah disebutin. Yang kedua, di sini ada penjelasan lagi. Yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, yaitu lalai. Manusia itu lalai pada bulan Rajab, antara Rajab dan Ramadan. Di sini ada isyarat, ya, anna ba'da ma yashtahiru fadluhu minal azman wal amakin awil ashkhas qad yakunu ghairuhu afdal minhu. Ternyata di sini ada pelajaran nih, ya. Ada pelajaran yang diambil. Pada perkara ini ada isyarat. Sesungguhnya pada sebagian yang terkenal keutamaannya, apakah itu waktu, apakah itu tempat, ataukah orang, atau mungkin yang lainnya. Ya, atau mungkin yang lainnya. Qad yakunu ghairuhu afdal minhu. Terkadang dari selain yang terkenal tadi, dari keutamaannya itu, ada yang lebih utama. Jadi terkadang yang dikenal utama sehingga manusia berburu di situ, apakah itu bulan, apakah itu tempat, apakah itu orang, ataukah yang lainnya, sehingga karena terkenal ini utama orang berburu, ternyata ada yang lebih utama tetapi manusia itu tidak berburu. Sakitipun pahami nggih? Masya Allah ya. Ya, ini contoh sedikit lah. Orang kalau nyari gendeng, kalau di pinggir jalan harganya mahal. Karena orang banyaknya masih pinggir jalan. Tapi kalau yang masuk ke dalam itu harganya apa? Murah, bisa jadi lebih bagus. Begitu. Jadi nggak mesti yang nampak itu ini yang paling bagus. Sering meleset. Nah, makanya ya ini ngobrol perkara lain ya. Orang awam, orang umum itu biasanya kalau nyari istri itu kan yang terkenal biasanya, orang awam punya duit dan sebagainya, artis gitu ya. Tapi kalau orang pinter, orang hikmah dan sebagainya nggak mau. Ini yang terkenal ini biasanya nggak bagus. Buktinya hasilnya seperti itu. Masya Allah. Jadi ini terjadi dalam kehidupan, termasuk apa yang kita bahas. Jadi manusia berburu pada amalan yang terkenal, memiliki keutamaan, ternyata ada amalan lebih utama yang mereka lalaikan. Yaitu bulan apa? Sya'ban. Jadi Sya'ban ini nanti akan ada perbandingan ya antara puasa bulan Sya'ban dengan bulan Muharram. Ini berarti bulan Sya'ban ini ternyata utama ini.
dibandingkan bulan-bulan yang sudah terkenal utama. Imma mutlaqan awil khususiyah, baik secara mutlak ataupun secara kekhususannya. Berikutnya juga di dalam masalah ini fihi dalilun ala istihbabi imarati awqatin ghaflatin nas bit ta'ah. Perkara lain di sini adanya amalan yang masyru' untuk dihidupkan ibadah tatkala manusia itu lalai. Dan perkara yang demikian ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada amalan-amalan yang manusia lalai, kalau dihidupkan ini lebih dicintai. Dan biasanya orang menghidupkan amalan-amalan yang lalai, ya, amalan-amalan yang manusia lalai kemudian dia hidupkan, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Di antaranya apa? Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail ini kebanyakan manusia apa? Tertidur. Ya, tertidur. Padahal Qiyamul Lail ini dikatakan adalah da'bus salaf. Jadi orang salaf pasti kegiatannya adalah Qiyamul Lail. Ya. Dan Qiyamul Lail ini menjadikan orang wibawa di hadapan syaitan. Jadi orang yang jarang Qiyamul Lail, syaitannya ini berani. Berarti orang yang Qiyamul Lail memiliki kekuatan. Bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunnah muakkadah. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail ini kebiasaan orang-orang yang saleh. Wa qalilum minal laili ma yahja'un. Dan sedikit mereka tidur. Jadi memang ini amalan yang banyak manusia meninggalkannya kemudian dihidupkan, dia akan mendapatkan apa yang menjadi kebaikan lebih baik dibandingkan orang yang tidak melakukannya. Maka di sini ada beberapa faidah tatkala orang menghidupkan amalan yang mayoritas manusia lupa. Seperti misalnya tadi Qiyamul Lail. Seperti misalnya tadi menghidupkan bulan Sya'ban. Ya. Dan seperti menghidupkan sunnah, tatkala manusia meninggalkan sunnah kemudian dia menghidupkan, maka orang yang demikian ini akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan sayati zamanun mayam siku ala sunnah. Sayati zamanun yuqal ayyamus sabr. Nanti akan datang satu masa yang disebutkan dengan hari-hari penuh kesabaran. Mayastaqimu 'alas sunnah, orang yang istiqomah di atas sunnah, kaqabidhi 'alal jamr, seperti memegang bara api. Menghidupkan sunnah, ya. Sunnah itu ya macam-macam ya, intinya menampakkan kebenaran yang berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berat ini, ya. Berat. Jadi memang manusia tetap mengalami ya penurunan karena ada lalai dan sebagainya. Kemudian ada orang-orang yang memang perhatian, oh ini dalam perkara ini manusia itu lalai. Lalai ini. Ya, seperti misalnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian menjadi momok untuk menghantam orang-orang yang menghidupkan tauhid dengan sebutan apa? Wahabi misalnya. Jadi dulu Masya Allah ya, Mekah itu beritanya sudah dipasang berhala-berhala. Ya, berhala. Jadi memang manusia itu sudah lupa akan tauhid. Dan sedikit sekali orang yang mengenal tauhid. Ya kalau di masa kita ini, kalau tidak dijaga tauhid, maka dan Madinah insya Allah pun kembali disembah lagi. Ya, kalau kan dijaga terus, gak boleh melakukan ini. Saya nggak boleh. Ya, dan beliau tahu bahwasanya tatkala ya melakukan perjalanan nggak begitu jauh itu manusia sudah nggak kenal tauhid, bahkan mintanya sudah ya banyak ke pohon, ke batu, ke orang dan seterusnya, karena saking asingnya tauhid. Lah kemudian beliau menggali tauhid, sebenarnya diambil dari Sahih Bukhari, Sahih
Imam Muslim, dari kitab-kitab yang lainnya, dari kitab-kitab hadis yang itu menjadi rujukan para ulama mazhab. Ya, tetapi tatkala dimunculkan geger. Maka dalam posisi yang seperti ini, ya, tatkala manusia sudah meninggalkan sunnah, sudah lalai terhadap sunnah, orang yang mengamalkan sunnah akan mendapatkan apa? Pahala 50 kali sahabat. Ya, di sini disebutkan dalilnya, ya. Al-'amilu minhum ajrun khamsina minkum. Orang yang beramal sunnah di masa itu pahalanya 50 kali lipat kalian, gitu, 50 kali lipat sahabat. Innakum tajiduna 'alal khair a'wanan wala yajidun. Karena kalian itu menjumpai kebaikan itu ada penopangnya, penguatnya, dan lihat Rasulullah dan kesulitannya nggak begitu banyak, ya kan? Karena lihat Rasulullah. Sedangkan orang-orang di saat sudah pada meninggalkan sunnah, dia tidak menjumpai kecuali keyakinan bahwasanya inilah sunnah, ini harus dihidupkan, ini tauhid, walaupun mungkin akan mendapatkan celaan-celaan yang sangat banyak. Ya, sampai kadang Ahlussunnah wal Jamaah itu kadang mau menjelaskan tauhid ragu-ragu karena demikian kerasnya penentangan. Maka bagi mereka yang menghidupkan sunnah, tadi tauhid juga sunnah ini, bahkan sunnah yang tertinggi, dan sunnah-sunnah yang lainnya, ini pahalanya sangat besar. Dan ada sunnah yang jarang orang kerjakan itu, diantaranya itu 4 rakaat setelah sholat isya. Jarang kan? Jarang. Kalau dibahas banyak sekali, seperti misalnya apa? 4. Kalau 2 rakaat mah orang pada tahu gitu. Akeh itu dalilnya ada, saya baca ini penjelasan dari Albani. 4 rakaat. Habis sholat isya 4 rakaat. Itu mirip seperti orang yang menjumpai malam qadar. Hadisnya sahih. Jadi kalau kita ngamar 4 rakaat. Ya seperti misalnya khotib duduk kemudian minum berdiri lagi. Nah, ini jarang nih. Seperti misalnya khotib tatkala membaca ayat sajdah turun dari mimbar kemudian sujud di aslul mimbar, ya kan, mimbar kan lantainya 3. Ya 1 nih, jadi gini 1 2 3. Jadi 3-nya di sini buat duduk, yang ambalan kedua buat kaki. Ya memang ternyata mungkin wallahu alam ya, kalau masjidnya besar dan sebagainya seperti terjadi di Masjid Nabawi atau Mekah mungkin tinggi kayak gitu ya. Tapi mungkin mereka melakukan pendekatan yang tetap 3 tapi ada peninggian lantai gitu ya, supaya bisa tetap 3 ya. Ini kembalinya pada makanul ijtihad, tempat-tempat istihad gitu. Tapi asalnya sebagaimana tadi disebutkan. Ya, itu jarang yang menghidupkan, ya kan? Kemudian juga yang terkenal sekali habis sholat itu kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada di sana riwayat, jadi diketahui selesai sholat adalah adanya takbir. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar begitu. Oh, ini berarti rampung sholat. Sehingga sunnah ini, tapi sunnah ini nggak begitu terkenal. Ya, makanya kita sering kalau habis sholat kan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, baru astagfirullah. Ya, ini sunnah. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Jadi saya mau menyebutkan sunnah lagi tapi malah lupa ini, qadarullah. Ya, jadi ditinggalkan ya. Kalau seperti mewarnai jenggot dengan daun inai, ya ini ya orang tahulah ya, tahu. Ya banyak yang tahu. Kalau nggak diingatkan juga nggak diamalkan kan? Nah, seperti siwak itu juga nggak begitu asing. Tapi tatkala nggak diingatkan, di antara kita pada megang HP semuanya nggak ada yang megang siwak, ya kan? Masya Allah, siwak loh. Ini siwak hampir wajib. Kita nggak telaten ini, ya. Seakan-akan sudah tergantikan dengan sikat dan pasta giginya, padahal belum. Jadi menghidupkan sunnah, menghidupkan amalan yang banyak ditinggalkan oleh manusia tadi pahalanya seperti itu. Karena berat. Kalau bulan Ramadan, awal Ramadan, Masya Allah ya, orang semangat karena banyak kerjakan. Di bulan Sya'ban ini jarang
Maka ini pembahasan. Kita lanjut lagi nanti supaya kita paham. Ternyata bulan Sya'ban ini kalau kita gambarkan secara awal sebelum pembahasan, sebenarnya ya 11-12 lah dengan Ramadan. 11-12 dengan apa? Ramadan. Kalau kita kan bukan 11-12. 1 karo 10 gitu. 0 karo 10 aduh banget gitu loh. Jiglang gitu loh. Ya. Karo kayak batur karo ratu. Nah, istilah ini nggak begitu terkenal ya. Batur itu kan pembatu, ratu kan apa? Raja, ya kan? Batu Raden. Nah, ini. Jauh, gitu kan? Nah, ini. Sebenarnya 11-12 ini, ya 11-12 nih. Al-hadirun azani wa azakumullah. Tahajud dengan apa ya? Dengan salat fardu kan hampir iya 11-12 tadi. Kadang orang menganggap tahajud ini pahalanya lebih besar daripada fardu. Tetap tidak bisa, tetap fardu lebih besar. Tapi karena saking besarnya keutamaan sholat tahajud, sampai kadang orang anggap tahajud ini lebih utama daripada sholat fardu. Tetap tidak. Ya, tahajud tetap di bawahnya sholat fardu. Iya. Tapi keutamaan tahajud, ya itu tadi ya. Kalau orang sering tahajud, ikhlas dan sebagainya, ya bukannya dia takut sama syaitan, tapi syaitan takut sama dia gitu. Makanya kalau kita dekat dengan Allah, kita tidur, syaitannya takut. Tapi kalau jauh dengan Allah walaupun sedang baca Quran dan sebagainya, syaitan gak takut. Yang kedua, ya, jadi ya pertama ya tadi sudah ya. Yang pertama, yang kedua bahasanya tatkala orang banyak meninggalkan amalan-amalan tadi lalai, maka mengerjakan ini menjadi sangat apa? Samar. Ya, tadi yang pertama itu berat sehingga pahalanya besar. Yang kedua samar. Apalagi apa? Puasa. La siyama siyamun fa innahu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Lebih-lebih kalau itu amalan puasa. Maka dikatakan innahu laisa fihi riya. Dan ya, pada amalan seperti ini tidak ada riya. Jadi lebih tersembunyi. Jadi kalau amalannya tersembunyi, insya Allah ini lebih ya aman dari riya. Sehingga ada sebagian salaf puasa sunnah kuat selama 40 tahun dan gak ketahuan. Yang jadi masalah ini apa? Gak ketahuan. Kok bisa? Bagus. Ya bisa. Berarti kekuatan jiwanya ini kuat gitu kan. Kalau kita kadang kan nahannya ya gak kuat, ya kan. Nahan itu berat loh, ya. Nahan seneng, nahan benci sulit. Tapi kalau perempuan dalam bidang nahan kayaknya lebih kuat. Misalnya perempuan itu seneng banget sama suaminya, itu biar disembunyikan. Karena kalau misalnya ditampakkan nanti suaminya pola gitu, sembunyikan. Ya. Akhirnya kan si laki-laki harus berbuat baik sama suaminya dan sama istrinya dan sebagainya. Dia tetap sembunyikan. Ya, biar aman terkendali. Ya. Biar aman apa? Terkendali. Jadi kadang disembunyikan ini. Ya. Kalau benci enggak disembunyikan. Ya. Kalau benci apa? Enggak disembunyikan. Kalau cinta disembunyikan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan begini, apabila kalian berbuat kebaikan sama istri sepanjang tahun, kemudian kalian melakukan kesalahan satu kali, dia akan mengatakan kamu belum pernah berbuat baik kamu belum pernah berbuat baik sama sekali. Padahal sudah berbuat baik sepanjang tahun. Ini perempuan, tapi kalau baik diem, men, sergap, men cerah baik gitu loh. Kenapa enggak? Insyaallah enggak, gitu ya. Itu perempuan. Nah, kalau laki-laki enggak, ya. Makanya laki-laki sebenarnya makhluk yang lombo, ya. Makhluk yang apa? Lombo. Jadi lombo lah janjane. Ya. Cuman Allah ya membekali laki-laki dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Ya, makanya pernah ya satu kejadian kan gini. Ya karena
Rasulullah kesal dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah, sehingga Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya, bahwasanya kamu telah melakukan hilah. Hilah itu semacam ya tipu muslihat. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ya engkau tidak melakukan hilah? Dijawab, kami tidak melakukan hilah, karena sesungguhnya hilah itu ada pada perempuan. Jadi yang pandai melakukan hilah adalah apa? Perempuan. Kalau laki-laki tidak. Jadi laki-laki menyimpan rahasia itu rata-rata nggak kuat, mesti terbongkar. Ya, tapi perempuan menyimpan rahasia awet itu. Makanya yang ahli ya bidang intelijen ini perempuan. Bidang untuk nyari berita, membocorkan berita itu perempuan. Ya, dari zaman ke zaman itu. Pada perang Jerman dan seterusnya, ini perempuan yang buat utusan untuk membongkar ya rahasia-rahasia lawannya, perempuan. Kalau laki-laki ya gampang terdeteksi, ini perempuan ya. Di sini bisa nggak ketahuan, masya Allah, karena dia itu ya tatkala berpuasa itu tampilannya rapih, bersih, klimis, ya klimis, sehingga nampaknya apa? Puasa. Nampaknya tidak puasa. Yang kedua, dia senantiasa mengambil makanan. Mengambil apa? Makanan dan membawa minuman. Ya, 2 potong roti dan juga minuman. Lah, setelah itu dia bawa ke pasar. 2 potong roti ini yang buat makan pagi dan makan sore atau siang dan sore dikasihkan ke orang yang ada di pasar. Termasuk minumannya. Maka orang-orang di pasar mengatakan dia sudah makan di rumah. Kalau belum makan di rumah, maka dia akan makan sendiri, ya kan? Nah, berarti dia sudah makan di rumah. Akhirnya yang di rumah ya menganggap dia makan di pasar, yang di pasar menganggap dia makan apa? Di rumah. Begitu, masya Allah. Menyembunyikan apa? Kebaikan. Sulit ya? Sulit. Ya, sulit banget ya. Karena kadang orang kalau diremehkan itu apa? Ya ingin menunjukkan gitu ya biasanya. Sulit loh. Ya. Sulit ya. Masya Allah. Ini keikhlasan ya. Keikhlasan. Makanya nanti kalau dalam posisi-posisi sulit, orang-orang yang nggak dikenal itulah biasanya yang akan muncul gitu. Akan muncul mengalahkan orang-orang yang sudah dianggap hebat sebelumnya. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu diangkatnya amalan. Jadi pada hadis tersebut ya ada beberapa faidah, ya ada 3 diantaranya diangkatnya amalan. Kemudian al-hadirin azani wa azakumullah, para ulama menjelaskan tentang diangkatnya amalan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, rafa'a yaumai yakunu dzalika fi sholati subhi wa sholatil asr. Diangkatnya amalan itu terjadi pagi dan petang, yaitu pada sholat subuh dan sholat asar. Makanya hafidhu sholatakum wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat ya, sholat kalian dan sholat asar. Begitu. Rasulullah pernah mengatakan begini ya, man taraka sholatal asri amdan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, dia telah kufur. Ngeri ini sholat asar. Ada satu kejadian nih. Orang nikmat kalau diganggu itu marah. Orang nikmat kalau diganggu itu apa? Marah. Makanya kita berusaha merubah nikmat kita. Ya kan? Berusaha merubah apa? Nikmat kita. Ya. Udah pernah kita ceritakan dulu ya, orang mancing kan nikmat ya kan? Sampai akhirnya disuruh milih istrimu atau mancingmu gitu kan? Mancing berarti nikmat, tapi ini nggak benar. Di sini Rasulullah SAW ya, karena sudah nikmat, sudah masya Allah cinta gitu, tapi ada keadaan yang sulit dihindari, yaitu apa? Perang. Kalau pekerjaan dan sebagainya mah bisa, tamu bisa, ya, bisnis bisa, secara umum bisa, tapi perang coba, ya lagi ya bahasa Jawa lagi tang teng, kondisi dapat sholat asar gitu, ke musuhnya bisa nggak? Oh lagi tembak-tembakan, lagi gencar-gencarnya, tak sholat asar di situ, angel kan? Nggak bisa, ini lagi perang ini masalahnya, lagi sengit-sengitnya ini. Akhirnya sampai waktu asarnya menjelang maghrib, karena nggak bisa dihindari.
lagi kenceng-kencengnya perang itu, nggak bisa dihindari. Akhirnya Rasulullah mengatakan begini, mala Allahu kubural musyrikin binar, mana'uni anis salatil asr. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan orang musyrikin dengan api neraka yang telah menghalangi kami dari salat asar. Jengkel minta ampun. Ya, jengkel. Karena apa? Ya udah nikmat kok diganggu. Ya makanya kalau orang sudah nikmat diganggu marah. Contohnya Mas saja tahajud di sit Mas lah. Ya kan? Nah, kalau di sini malah Mas tahajud enggak lah. Ya Allah. Yang ini Mas jangan tahajud terus gitu ya. Ya kan seperti Abu Darda ya kan? Tinggalkan istrinya kan udah nikmat. Ya sampai lupa istri. Bahkan ada ulama karena saking nikmatnya belajar ya sampai lupa nikah. Sampai lupa apa? Nikah. Bukan berarti nggak tahu nikah dan sebagainya, tapi kadang lupa sampai kelupaan. Ya, Syekhul Islam Taimiyah kan meninggal dunia dalam keadaan belum apa? Nikah. Imam Nawawi juga dalam keadaan belum nikah, sudah meninggal dunia. Kalau Nabi Isa belum menikah karena memang diangkat ke langit. Ya mungkin karena qadarullah masyafal sibuk dan seterusnya. Tapi nanti diturunkan lagi ke dunia, akhirnya menikah. Nah ini karena sibuk belajar lupa menikah. Tapi ada yang berbaik hati. Ada yang berbaik apa? Hati. Akhirnya dikasih istri. Dikasih apa? Istri. Masya Allah. Ya dinikahi perempuan ini. Wahai ulama, ada wanita ya siap menikah dengan dirimu untuk menemani hidupmu. Seterusnya kami mendukung. Seterusnya segala sesuatu kami yang menyiapkan. Yang penting kamu tinggal mau saja. Ya begitu. Akhirnya dinikah. Setelah dinikah nggak disentuh. Ya setelah akad, ya umumnya orang kan ada sekarang istilahnya apa healing gitu ya. Dulu bulan madu, sekarang apa healing. Ya Allah. Ini nggak disentuh, sampai lama akhirnya si ulama ini juga mikir ya Allah, saya ninggalkan buku ini berat. Sementara ada kewajiban, ya. Kalau terus-terus seperti ini saya menyakiti hati dia. Akhirnya ulama itu manggil istri, wahai istriku, saya tidak ingin berbuat zalim pada dirimu. Jelaskan. Tapi saya juga nggak bisa ninggalin buku-buku ini, begitu. Kitab-kitab ini. Akhirnya apa? Istrinya dicerai. Ya. Ini kata-kata ini sangat apa? Di telinga kita sangat apa? Asing. Ya. Tapi mungkin nggak terjadi. Mungkin ini terjadi kok. Imam Syafi'i kan Imam Bukhari dalam satu hari pas bulan Ramadan itu bisa 1 kali khotam 30 juz. Ternyata Imam Syafi'i itu berapa kali? 2 kali. Ternyata Al-Imam Nawawi kuat 8 kali dalam sehari. Lah kalau 8 kali ya kan, kalau punya istri, istrinya akhirnya tersentuh apa tidak tersentuh kalau sampai 8 kali? Secara nalar kita loh, kan enggak tersentuh. Dan secara nalar kita kan cintanya luar biasa dan kekuatannya luar biasa. Masya Allah. Nah, makanya di sini ini ya amalan harian pagi dan petang. Ini tadi syahidnya Rasulullah terganggu sholat asarnya marah. Ya, maka jangan sampai kita terlewatkan dari sholat asar. Semoga Allah mudahkan yang adzan asarnya ditunda sampai menjelang. Teneng nang apa? Ya mengko sing kerja pada Bali gitu ya. Nah, ini berarti konsultasinya sama ahli manajemen tenaga kerja. Ya, biar nanti diatur sedemikian rupa sehingga. Karena kalau perusahaan besar itu biasanya kerjanya sebulan 15 hari, liburnya berapa hari? 15 hari. Kayak orang yang kerja di Freeport itu ya. Ada ikhwan ngaji sama saya, kerja di Freeport, ya, kerjanya berapa? 15 hari. Liburnya berapa? 15 hari. Gajinya 50 juta. Masya Allah, sebulan. Pas lagi pensiun dapat berapa miliar. Nah, itu kan perusahaan besar. Makanya yang ini nanya-nanya lah, gimana tekniknya gitu. Mesti ada manajemennya, pasti. Ya, bukan manajemen kemudian ibadahnya yang dipelintir, bukan, mesti dunianya yang bisa disesuaikan. Gimana mungkin teman-teman? Nah, sudah ini asar ya. Gimana? Belum sampai. Latihan lah. Latihan. Memang hidup ini latihan.
kemudian pagi. Ya, pagi. Kemudian hadir azani wa azakumullah, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bilail wa malaikatun binahar. Jadi saling bergantian menjumpai kalian malaikat, ya. Malaikat malam dengan malaikat siang. Jadi malaikat malam datangnya asar. Ya. Ya, sip-sipan. Nah, malaikat malam berangkat ke mana? Langit asar. Nanti turun lagi pas subuh. Ya, subuh nanti ganti malaikat siang. Malaikat siang ya naik pas subuh. Ya, terus ini sampai asar nanti ganti lagi gitu. Ya, sip-sipan. Ya. Wa yastami'una fi sholati fajr wa sholatil asr, dan mereka berkumpul di waktu yang sama pada orang yang sama di waktu sholat subuh dan sholat asar. Tsumma ya'rijul ladzina batu fikum, kemudian naik ya malaikat yang batu fikum, yaitu menunggui kalian pas malam hari. Wa yas'aluhum, kemudian Allah menanya kepada mereka, wa hum a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu daripada mereka semuanya. Kaifa taraktahum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Fayaqulun, maka malaikat ini menjawab, taraknahum wa hum yusallun, mereka tinggalkan hambamu sedangkan mereka dalam keadaan siap. Dalam keadaan apa? Salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan tatkala kami datang juga dalam keadaan apa? Salat. Ini salat subuh sama salat asar, dan dua waktu ini paling angel. Ya, karena kalau subuh ini akhir daripada malam. Ya, akhir malam kan subuh itu. Lah, subuh kalau musim dingin masih terbawa dinginnya malam. Lah, kalau asar itu sudah mulai masuk malam, sudah mulai masuk hawa dingin. Tapi di negeri kita ini kan iklimnya nggak ada musim dingin. Tapi di musim dingin, ya, waktu saya di Yaman itu, di Damaj itu kan sampai 0 derajat Celcius. Itu kalau subuh, masya Allah, kita sudah rangkap 6. Jadi kaos tangan 2, ya, kaos 2, jubah 2, jaket 2, pakai sekibo. Kaos kaki juga 2. Ya, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumah, ya, di kontrakan, di kos-kosan tadi, ya, di rumah lah, ya. Kemudian kita mau sholat subuh, kita buka, ya, pintu menuju masjid, persis gambarannya yang kami rasa dengan pakaian rangkap 6 tadi, kaos tangan 2, kaos kaki 2, pakai sekibo, ya. Ya, itu rasanya gambarannya kalau antum di musim dingin, di tempat dingin, nyemplung ke kolam renang, blus gitu. Rasanya kayak gitu. Padahal nggak ada airnya, tapi rasanya ya Allah, dingin. Dan kita kan ketemu sama orang Eropa, orang-orang yang ada saljunya, Aljazair dan sebagainya. Ya memang dingin, masing-masing tempat beda-beda. Ya, kata mereka, katanya menusuk tulang. Nah, akhirnya terus kita menjumpai waktu pagi dingin luar biasa, sampai nanti mulai jam 9 itu matahari itu kayak ngintip gitu, ya. Jadi suasananya kayak kabut, tapi ada matahari sedikit kena. Jam 10, jam 11, jam 12 mandan anget. Ya, jam 12, jam 1, jam 2 angetnya menurun, masuk asar hawa dingin mulai masuk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man shalla fi bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 waktu dingin masuk surga. Ini waktu-waktu vital nih. Jaga sholat subuh dan sholat asar. Nah, sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya gimana, dijaga apa enggak? Ya secara umum dijaga lah, karena lebih ringan gitu kan, lebih ringan. Ya, kalau yang sulit saja dijaga, apalagi yang ringan. Tahajud sulit dijaga, berarti fardunya lebih-lebih. Sya'ban tadi dijaga, insya Allah Ramadannya nanti lebih kuat lagi. Kemudian derajat yang kedua yaitu rafa usbu'i wa yakunu fi yaumil khamis, terjadi pada hari Kamis dan juga hari Senin, ya, yaumul khamis. Wa dzalika lama rawahu Imam Ahmad fi Musnad bi sanadin hasan, sebagaimana yang di sini pada hari Kamis, ya, Seninnya enggak.
Ya, disebutin kalau di kitab ini. Ya, dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah." Sesungguhnya amalan anak Adam itu dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Ya. Tapi nggak ada pembahasan malam Jumat Kliwon gitu kan. Kemudian motong kuku, kemudian hari Jumat itu juga nggak ada. Motong kuku ya kapan aja, ya. Cuman laporan amalan ini pada hari Jumat, ya. Memperbanyak sholawat mulai maghrib itu, ya kalau hari Kamisnya iya, nanti malam Jumatnya itu sudah hari Jumat memperbanyak sholawat. Kalau pada hari Kamisnya, ya itu berpuasa. Fala yaqbalu amalu qati rahm. Kemudian Rasulullah mengatakan dan tidak diterima amalannya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi silaturahmi ini berat ya. Makanya kalau kita ada hubungan rahim, kalau sedang bersengketa itu hati-hati nih. Karena di sini ada hal yang membahayakan ya amalan kita. Jangan sampai amalan kita itu tidak diterima oleh Allah gara-gara ada sengketa dengan apa? Rahim. Ya, dengan adik, dengan kakak, dengan ibu, dengan bapak begitu. Yang masih ada rahimnya. Kalau yang lainnya kan namanya korobah, ya, karib kerabat. Ya. Kalau jauh lagi ya kadang katut. Ya, ini jauh lagi. Ini yang rahim tadi, ibu, bapak, adik, kakak, begitu. Wallahualam Pak D itu kayaknya korobah, karib kerabat. Itu tadi yang masya Allah ya. Pokoknya kalau masalah rebutan warisan kita jangan hati-hati. Memang ini sering jadi ribut ya. Jadi ribut nih, jangan sampai kita kemudian benci. Oke lah, ya kemudian terdolimi misalnya. Tapi hati-hati jangan sampai kemudian kita terjebak sampai memutus rahim. Dan yang menyambung rahim itu maknanya begini, ya. Rasulullah mengatakan yang namanya menyambung rahim itu bukan orang yang memberi kecukupan, tetapi apabila diputus kemudian menyambungnya, itu baru namanya menyambung rahim. Jadi misalnya ada kakak nggak mau lihat adiknya, memusuhi adiknya, pokoknya ya sendembuk batuk senyarik bumi gitu. Jadi godong orang Arab nyuek, jadi banyak orang Arab nyawuk, ya kan? Nah, pokoknya mau hilang-hilangan misalnya sama kakaknya atau adiknya. Ini kakaknya kepada adiknya misalnya seperti itu misal, ya. Maka kemudian adiknya datang kepada kakaknya. Kakaknya juga lungan aku udah butuh, ya. Aku lebih senang dalam tir, ya. Aspal sing ireng daripada dalam raimu. Ya. Jeleh aku. Nah, ditambah jeleh wadah, masyaallah. Melas banget ya. Lah, tatkala diberikan itu kemudian dia terus nyelondoi terus. Padahal mungkin kakaknya yang zalim nyelondoi terus. Lah, inilah yang namanya menyambung rahim. Angel apa gampang? Oh, angel banget yakin. Ini masalah seperti ini ya Allah. Ya, hati manusia itu ternyata apa? Lemah. Kalau sudah tersakiti, ya Allah, sulit sekali untuk ya disambung. Seperti kaca kalau sudah retak. Masya Allah, hati-hati. Makanya kalau ada sengketa sama rahim kita itu hati-hati. Jangan sampai klik gitu. Ya, jangan sampai hati kita yang klik itu, yang patah itu jangan. Ya, karena manusia itu begitu. Kalau yang lain patah, ya jangan juga sih, ya. Tapi kalau terpaksa ya orang lain. Jadi memang kita harus belajar apa? Munsyarihus sadr. Dadanya itu lapang. Ya, lapang. Ya. Makanya orang yang selamat menghadap Allah ya dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah hatinya selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari iri dengki dan seterusnya. Belajar memaafkan, dan memaafkan itu berat. Bahkan ada sebuah hadis ini dihasankan oleh Albani, ya. Beliau menukilkan sebuah hadis begini ucapannya, ya. Ittala Allahu ala qulubil ibad fi ya nisfi min syahri Sya'ban. Fayughfar lahum illa musyrikun wa musyahin. Jadi Rasulullah mengatakan nanti pada malam pertengahan bulan Sya'ban, tapi yang di sini dihasankan ya. Saya belum meneliti hadis-hadis yang lainnya. Cuman kalau dari jalur Albani katanya ini hasan kata beliau. Allah akan meneliti hati hamba-hambanya pada pertengahan malam bulan Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban.
Semuanya dimaafkan oleh Allah kecuali musyrik dan orang yang hatinya dengki. Ya, hatinya apa? Dengki. Makanya ya, sebelum kita masuk Ramadan, maafkanlah orang-orang yang hati kita itu dengki padanya, marah kepadanya. Sulit sekali. Ya. Ada pertanyaan, loh, kayak wong elek, jahat dan sebagainya, ya. Nyongko ngapura, ya, kadung lara, ya kan? Sekian kali menyakiti dan seterusnya. Ya, namanya memaafkan bukan berarti kemudian kita rantang runtung, ya. Tapi kita buang, ya, kita maafkan. Ya, segala benci tadi kita maafkan. Ya, kalau memang dia orang jelek, orang jahat, ya. Ya, kita hati-hati tadi. Tapi kita tidak benci, ya, sehingga kita bisa dengan mudah mendoakan dia untuk dapat hidayah dan seterusnya. Ya, yang jadi permasalahan kan tatkala disakiti kemudian hati kita benci. Lah yang jadi permasalahan benci di sini yang harus dibuang. Karena benci ini sebenarnya racun. Dengki ini juga apa? Racun. Maka kalau orang banyak membenci orang, ya akhirnya ya cepat tua. Ya. Ada hal ya, tapi bukan berarti nyinggung ya bagi yang banyak ubannya. Saya juga ada banyak ubannya ini. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, ternyata ubannya cuma 3. Nah, ini menunjukkan hati beliau bersih. Berarti uban pun ya pengaruh dari hati juga. Makanya kalau orang yang kayak gitu kan cepat tua gitu. Makanya banyak maafkan. Tapi ini tidak lagi nyinggung orang yang banyak ubannya ya. Karena Allah juga malu mengadab hambanya yang beribadah ya terus kepadanya sampai beruban. Sampai beruban. Ya, makanya belajarlah ya plong ya. Belajar plong. Belajar memaafkan musuh ya. Musuh loh, orang yang saking kita benci, kita maafkan. Tapi yang namanya musuh tetap musuh. Tetapi kita udah benci. Adapun kita melakukan permusuhan ini karena dia itu merugikan. Misalnya merugikan kaum muslimin, merugikan Islam, merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Dan kita ingin mengembalikan posisi dia, jangan melakukan hal yang merugikan. Tadi, berarti kan Masya Allah. Bermusuhan pun dengan apa? Dengan cinta, Masya Allah. Bermusuhan pun dengan apa? Cinta. Kalau bukan dengan cinta, memaafkannya sulit. Contoh, ya, ini contoh nih. Kelasnya kita kayaknya belum mampu ya, tapi ini latihan nih. Dulu Abu Sufyan itu kan sosok orang musyrikin yang sangat getol memerangi kaum muslimin. Dan memang jago perang. Abu Sufyan itu. Lah, pas Futuh Mekah, ternyata dia termasuk orang yang menyerah dan kemudian masuk Islam. Coba bayangkan. Padahal selama ini perang terus, barang kena harus menang, baru masuk Islam. Ya Allah ya Rabbi. Berarti kan menjadi apa? Saudara. Gimana coba? Yang tadinya udah perang terus jadi saudara coba. Kadang kalau nggak kuat imannya masih menaruh apa? Dendam. Ya, makanya hati-hati loh dalam hukum perang loh. Ada yang tidak boleh dibunuh anak-anak dan wanita. Ya, padahal pada sebuah kerusuhan itu ya, saya pas kunjung ke Banda Neira, di situ katanya ada kuburan penjara-penjara orang yang terlibat dalam kerusuhan. Itu anak-anak kaum muslimin itu disembelih. Alasannya ya, ini cindilnya gitu loh. Ini kalau nggak dibunuh nanti akan gede. Waliyadzubillah, nggak boleh. Wanita juga nggak boleh. Memutilasi juga nggak boleh. Muthalasa nggak boleh. Walaupun sebenci apapun, jangan dimutilasi. Ya, walaupun dalam perang tidak boleh ya membunuh dengan cara yang matinya lama. Makanya dalam hukum perang yang ada dalam syariat kita kan tidak boleh pakai ketepel karena tidak mematikan. Ya, juga tidak boleh misalnya pakai molotov, itu nggak boleh karena juga tidak mematikan gitu. Jadi cari senjata yang kalau kena matinya gasik gitu, sehingga tidak menyiksa. Bayangkan, padahal ini dalam suasana perang. Insya Allah. Jadi harus perangnya itu dibangun karena apa? Cinta. Ya, kenapa kamu perangi aku misalnya? Ya karena kamu melakukan kerugian untuk dirimu sendiri. Kamu berbuat syirik misalnya. Ya, di zaman Rasulullah seperti itu.
ya itu merugikan dirimu, merugikan orang lain. Tapi kalau kamu bertauhid, itu bermanfaat bagi dirimu, bermanfaat bagi kaum muslimin. Hanya sekedar itu. Kemudian ada yang masuk Islam, maka jadi saudara. Tapi kalau mengawali perang dengan benci, kemudian ini sudah takluk, tetap hilang kebenciannya. Masya Allah. Ini belajar hati kita bersih, ya, bersih, lapang. Dan itu sangat berat. Nah, ini di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan, di antaranya kita persiapan hati kita. Ya, ini bulan Sya'ban, ya, karena berdasarkan hadis tadi. Ila hadirun azani wa azakumullah, ya. Kemudian amalan yang terakhir yang diangkat itu adalah amalan tahunan. Wallahu a'lam mana yang lebih afdal, apakah yang harian ataukah yang mingguan, pekanan, atau yang tahunan. Tapi di sini diletakkan yang tahunan ini pada tingkatan yang ketiga. Tapi bisa jadi yang tahunan ini lebih afdal. Karena apa? Lebih sulit. Lebih apa? Sulit. Ujian harian, ujian pekanan sama ujian tahunan ini yang lebih menentukan yang tahunan atau yang harian, Pak? Tahunan ya kan? Tahunan. Ya kan? Si tahunan. Mau kenaikan kelas ya kan? Mau kelulusan kelas. Biasanya nyetrengnya ini di harian atau di tahunan? Tahunan. Tatkala mau meninggal dunia atau masih lama meninggal dunia, durasi ibadahnya? Ya tentunya tatkala meninggal dunia. Kalau masih bujangan mungkin kan blubut-blubut masih dimaafkan. Ya, blubut-blubut, nakal-nakal masih dimaafkan. Tapi kalau sudah sepuh gitu loh, masih blubut, waktunya sholat maghrib masih mancing, ya kan? Asar, kelepekan darah, ya. Kemarin saya lewat sini jalan ini ya, ya. Ternyata kesepuhan itu kelepekan darah. Wong saya kadang untuk kayak gitu aja malu kok kelepekan darah, saya nggak habis pikir ya. Saya alhamdulillah nggak bisa main darah sejak kecil sampai hari ini, masya Allah. Ya apalagi kelepekan nggak bisa. Ya bikin tali goji itu kalau layangan nggak bisa. Nah ini sudah kesepuhan masih seperti itu, ya Allah. Ini musibah di atas musibah. Berarti akhirnya pada bulan Sya'ban ini lebih durasi strength-nya ini lebih tinggi, ya. Apalagi nanti mau masuk Ramadan. Nah, tetapi pembahasannya belum selesai, waktu telah habis. Ini ada 5 lembar, kita baru masuk lembar kedua ya, tapi nggak apa-apa. Yang jelas ya, secara sekilas bulan Sya'ban ini ya 11-12 lah dengan Ramadan. Ya, pembahasannya lebih detailnya ya semoga kalau memang mau dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya kita lanjutkan, kalau enggak ya yang jelas bulan Sya'ban ini ya mirip seperti salat rawatib ya. Jadi ada salat fardu ya, yang menyertai salat fardu apa? Rawatib begitu. Jadi begitu, saling beriringan ya. Mungkin antara tahajud dengan salat fardu. Ini saja yang bisa kita ambil pelajaran ya tentang sebagian daripada bulan Sya'ban, dan semoga kita mulai hari-hari ini mulai kenceng ya baca Qur'annya, tahajudnya, sedekahnya ya. Bahkan para salaf mengatakan ya bulan Sya'ban ini adalah syahrul qura, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Jadi mulai banyak membaca Al-Qur'an. Karena tidak mungkin ya orang kuat membaca Al-Qur'an mulainya itu pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan kompetisi. Nah, peserta kompetisinya ini seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Ya. Orang-orang yang tidak persiapan tatkala awal Ramadan itu tenaganya itu dihabiskan. Ya. Sedangkan orang yang sudah persiapan nampaknya dia telah menghabiskan tenaganya padahal dia sudah perhitungan. Ya. Sudah perhitungan yang paling dekat dengan Ramadan itu Sya'ban. Padahal dilakukan sebelum Sya'ban juga, yaitu Rajab. Makanya ada doa yang ini bukan dari Rasulullah, tapi ini kata-kata yang baik, ya. Tapi boleh berdoa dengan ini, tapi tidak boleh menyandarkan Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah barokah kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan
Ramadan. Jadi kalau kita bisa sampai pada bulan Ramadan, ini keutamaan yang luar biasa. Tetapi karena tidak ancang-ancang, biasanya di bulan Ramadan pun tidak begitu kuat dalam mengamalkan ibadah. Ya, bahkan Rasulullah ancang-ancangnya itu 6 bulan sebelum Ramadan. Ya. Makanya kalau orang tidak ancang-ancang, awal Ramadan tenaganya dihabisin. Makanya masjid penuh. Ya, 10 hari pertama mulai mundur. 10 hari terakhir kedua sebelum Ramadan lebih menurun lagi. 10 hari yang terakhir yaitu 21 ke sana, ya. Pasar itu tambah rame, bakul bakso siang bolong sudah banyak. Ya, sudah banyak yang makan di bakul bakso. Masih bulan Ramadan, ya. Biasanya tanggal 29, 28 Ramadan yang disebut dengan perpegan itu, ya, bakul baksonya itu sudah rame. Padahal ini nanti mau penentuan loh. Penentuan. Ini ngeri sekali sebenarnya secara perhitungan. Ya. Padahal pada akhir Ramadan ini puncaknya ini. Dan yang lebih aneh lagi, masuk bulan Syawal tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ya. Ya, kan ini kita lagi ibaratnya baterai lagi ngecas. Ternyata masuk bulan Syawal itu baterainya sudah ngedrop. Masjid-masjid kembali sepi, ibadah kembali sepi, ya. Pasar Petanahan, pantai Petanahan rame. Ya. Pantai Petanahan apa? Rame. Sehingga banyak orang pakai truk dan sebagainya ke pantai dan sebagainya, ya Allah. Ya. Ya Allah. Lupa ibadah waktu bulan apa? Ramadan. Dan kemudian dihibur hatinya, ya. Minal aidin wal faizin, ya kan? Kita menjadi orang yang berhari raya. Aidin sebenarnya kembali, wal faizin dan orang yang beruntung, ya. Ya, maka kita kembali suci sebagaimana bayi yang barulah lahir. Masya Allah, akhirnya berbuat maksiat kembali. Sebenarnya Idul Fitri itu bukan kembali suci, kembali makan dan minum setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Ya Allah, nanti kembali suci lagi, terus begitu lagi, ya Allah. Ini namanya ghaflah. Ya, namanya apa? Ghaflah, ya. Ghaflah. Coba kalau persiapannya jauh, ya, itu nanti dampaknya, ya, pas bulan Syawal tanggal 3, tanggal 4, ya, pantai-pantai sepi. Oh, pada sepi, ya kan, Ramadannya berhasil, ya. Nah, berarti kalau rame, ya, musim kayak gitu, berarti pas Ramadannya ini, ya, perhatiannya perlu ditingkatkan, ya. Ilmu tentang masa ini perlu ditingkatkan, ya. Makanya kalau di Saudi itu kalau bulan Syawal rame apa nggak rame? Sepi, ya. Kalau tempat kita rame, ya. Insyaallah. Ini penting belajar ini. Wallahu a'lam bishawab dulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.